Iya, selamat datang di Living Duli, Ibu Kepala Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman aman di Indonesia Manusia. Iya. Sehat Ibu? Iya, alhamdulillah. Itu masing-masing kelihatan tempat ya. Oke. Dan saudara, saya mengajak Anda untuk berinteraktif di fanpage Living Duli untuk bertanya dan memberikan saran kritik seputar konsumsi pangan sehat bebas pestisida. Silakan langsung Pak Edu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa di seluruh wilayah Kota Parepare. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dalam hal ini bergabung dengan tim namanya Pangan Pasar Aman dari Pangan Bertanya yang sudah berjalan, dan kami khusus dari Dinas Ketahanan Pangan yang terlibat di dalamnya untuk mengenai bagaimana pangan yang ada di Kota Parepare yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Parepare itu bebas dari pestisida. Karena kita ketahui bahwa pestisida yang selama ini memang diperuntukkan hanya untuk tanaman-tanaman dari hortikultura maupun tanaman-tanaman semi hortikultura seperti tanaman-tanaman beras dan juga juga yang perlu ada pestisida. Dalam hal ini untuk penggunaan supaya hama yang ada di tanaman itu berkembang biak dan tidak merusak tanaman. Namun dalam hal ini penggunaan pestisida itu yang melebihi dari kapasitas itu juga sangat tidak dibutuhkan atau dilarang untuk penggunaannya, apalagi untuk tanaman-tanaman sayuran hortikultura yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Karena kita ketahui juga kadang-kadang juga dari pengolah budidaya tanaman hortikultura, kadang penggunaan pestisida itu kadang melampaui dari ambang batas yang harus digunakan. Nah, untuk itu kami dari Dinas Ketahanan Pangan dalam hal ini untuk bagaimana supaya pestisida yang beredar itu tidak terlalu membebani atau tidak terlalu dipergunakan untuk tanaman-tanaman sayuran secara berlebihan. Karena hal ini dapat merusak kesehatan yang dapat mengkonsumsinya. Mungkin pada saat ini tidak terasa, tapi mungkin 2-3 tahun atau 2 tahun ke depan itu harus terasa oleh pada diri kita sendiri. Untuk itu kami dari Dinas Ketahanan Pangan mengantisipasi dalam penggunaan pestisida. Dan sudah kami lakukan dalam tim pangan ini Pasar Aman, bahwa kami dari ada 4 pasar yang kami kunjungi, kami teliti terkait dengan penjualan sayur-sayuran yang ada di Kota Parepare, sehingga kami melihat bahwa memang sangat penting untuk bagaimana masyarakat Kota Parepare khususnya sehingga tidak terkena dampak daripada penggunaan pestisida itu. Alhamdulillah kemarin tim dari Pangan turun dan sudah meneliti ada beberapa jenis sayur-sayuran yang kami teliti, dan alhamdulillah untuk sementara ini masih negatif. Untuk itu kami mengharapkan kepada semua masyarakat Kota Parepare yang mengkonsumsi tanaman hortikultura dalam hal sayur-sayuran maupun buah-buahan untuk sementara masih aman untuk dikonsumsi, karena kami dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan tetap berupaya apabila ada yang terkontaminasi dengan pestisida tersebut, kami akan memanggil orang tersebut dan kami telusuri sumbernya dari mana. Oke, jadi sejauh ini pemerolehan ataupun konsumsi sayur yang ada di Parepare dan juga daerah itu sejauh ini aman, ya? Aman. Terutama yang di Parepare itu. Iya. Dan ada juga perencanaan kami dari Dinas Ketahanan Pangan ini untuk konsumsi sayur yang sehat. Ada rencana kami akan memberikan sayur-sayuran secara gratis ke wilayah. Inovasi. Iya, inovasi kami untuk mengetahui bahwa inilah tanaman sayur-sayur yang dapat dikonsumsi aman dari pangan. Varietas sayur apa ya, Pak? Ya, rencana nanti akan turun itu selada, dan sayur-sayuran untuk kesehatan turun bagi-bagian kepada masyarakat secara gratis. Oke.
baik. Nah, ini menarik sekarang saya Ibu Kepala Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan ya. Karena kita tahu sendiri bahwa pare-pare ini adalah salah satu pemasok kebutuhannya sendiri cukup sebenarnya. Lalu kita juga dapat beli dari negara tetangga yang berbaik hati selalu mengirimkan produk-produk berkualitas ke mana-mana. Tapi terlepas daripada itu semua, bagaimana kemudian Dinas Perkebunan Pangan ini dalam memberikan jaminan konsumsi yang berkualitas? Kan saya kira bukan cuma konsumsi tapi juga jaminan mutu itu harus ada. Bagaimana? Terima kasih. Yang pertama kami sebagai bidang konsumsi dan pengelolaan pangan mengenai analisis mutu yang kami lakukan di ketahanan pangan. Jadi kami ada program, ada suatu kegiatan di mana bertujuan kepada masyarakat, kami menghimbau kepada masyarakat sekiranya dapat mengkonsumsi sayuran dan buah yang bebas pestisida itu. Jadi kami buat kegiatan, diantaranya ada kegiatan PP2L, pemanfaatan pekarangan lestari. Jadi kami adakan di masyarakat, di ibu-ibu, kami bentuk kelompok, kemudian kami beri bantuan untuk bibit-bibit sayuran tersebut. Jadi setidaknya kami ini dari Dinas Ketahanan Pangan sudah mempromosikan lewat ibu-ibu ini sayuran yang bebas pestisida, yang aman untuk dikonsumsi untuk skala rumah tangga ataupun untuk masyarakat umum. Bisa juga kita. Nah, jadi sekarang kegiatan itu alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 tahun. Di Pare-Pare kita ada 6 kelompok yang kami bina dari Dinas Ketahanan Pangan. Alhamdulillah sudah berjalan dan bukan hanya dia mengkonsumsi sayuran tersebut, tetapi dia juga sudah bisa memberi semacam jadi ke masyarakat, dia sudah bisa menjual begitu. Sudah ada simpanan untuk ibu-ibu. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, untuk rumah tangga, tetapi untuk kesejahteraan rumah tangga tersebut. Jadi ada dari ekonomi menuju. Iya. Ya. Baik. Kan ini pertemuan bicara untuk pemanfaatan lestari. Ini dari 6 kelompok kan setelahnya 3 kelonggaran ini. Kita bagaimana teman-teman atau ibu-ibu tetap bergerak, tetap mengikuti program ini dengan mengikuti protokol penanganan COVID gitu. Ini penting kan, pasti kalau sekarang tidak bisa nanam sayur ya virtual, harus langsung gitu. Seperti apa itu? Saya tambahkan sedikit dari terkait dengan PP2L pemanfaatan pangan lestari, pekarangan pangan lestari. Memang di sini sebenarnya bukan tahun ini saja tahun lalu yang sudah dilaksanakan, tapi ini tahun lalu dalam bentuk KSL, kawasan pemanfaatan lestari, yang berubah menjadi P2L, pemanfaatan pekarangan pangan pangan lestari, seperti yang kami lakukan untuk tahun ini. Dan sementara ini ada 6 kelompok yang kami bina, yaitu dari kelurahan Tapak Lalu, Gue, Lapak Dek, Watan Soreang, Rompohe, dan Lumpuet. Ada 6 kelompok yang kami bina, 3 kelompok, dan 6 yang kami bina. Dan syukur alhamdulillah selama ini memang sekalipun di masa pandemi ini ibu-ibu tetap melaksanakan aktivitas itu, aktivitas kegiatan itu, namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang perlu dipatuhi juga. Karena kita juga bagaimana membina masyarakat ini supaya dengan pandemi ini kita tetap ada aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dan untuk menjamin kesehatan kita sendiri. Dan memang pada saat kita membina mereka ini dalam P2L ini, mereka itu menggunakan atau mengelola budidaya tanaman hortikultura itu tanpa menggunakan pestisida, dan itu pasti aman dikonsumsi untuk diri sendiri maupun keluarganya maupun tetangganya maupun pekerja ikan daging. Itulah tujuan kami dari Dinas Ketahanan Pangan, tetap membina dan mengupayakan agar penggunaan bahan berbahaya itu tidak
tidak digunakan oleh baik pedagang yang nakal maupun pedagang-pedagang yang untuk meraih keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Nanti ada yang perlu kami tanyakan. Dan kami tetap berupaya bagaimana supaya tanaman-tanaman ataupun konsumsi yang digunakan oleh masyarakat itu bebas dari pestisida yang ada sekarang ini. Nah, kita juga selalu berpikir ini nanti tugas utama kami dari pemerintahan maupun terutama dari dinas ketahanan pangan maupun dari instansi lain yang terlibat di dalam pangan itu tentu berupaya untuk bagaimana supaya pola konsumsi yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu tidak kontaminasi dengan bahan-bahan yang berbahaya untuk sehingga kesehatan masyarakat khususnya kota Parepare terjamin dengan baik. Karena kita juga mengharapkan juga di sini dengan adanya hal ini tentu kita mengharapkan tidak pertumbuhan anak-anak itu tidak stunting lagi. Ya, karena itu perlu gizi yang baik. Nah untuk itu dari khususnya kami dari Dinas Ketahanan Pangan berupaya agar supaya kita dapat menekan kelahiran stunting yang ada di Kota Parepare, sehingga boleh kata ke depan nanti untuk wilayah Kota Parepare namanya stunting sudah tidak ada lagi. Itu yang harapan kami ke depan. Baik. Karena memang ini sebenarnya tidak sangat buruk. Iya. Kalau dikonsumsi secara terus-menerus apalagi menanggung. Iya. Kadang-kadang kan tanpa kita sadari. Ya. Betul. Makanya kami dari Dinas Ketahanan Pangan berupaya supaya sayur-sayuran atau yang dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung itu betul-betul bebas dari pestisida ataupun bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Oke, baik. Tapi kan kalau sendiri pestisida dibalik segala kejahatan. Iya, betul. Dia juga memiliki sebenarnya efek untuk tanaman. Iya, tanaman. Iya, karena banyak hama-hama yang memang nanti kaburnya kalau dengan pestisida. Mungkin pertanyaan saya juga pemirsa di rumah. Jadi sejauh ini Pak, kalau untuk wilayah Parepare saya dulu ya secara internal, proses pemupukan itu melalui yang organiknya seperti apa? Nah, sebenarnya kita juga tahu nih bahwa selain pestisida, bahan pupuknya juga betul-betul herbal yang dalam artian organik seperti itu ya. Oke, seperti apa Pak? Iya. Terima kasih. Memang selama ini kita yang berupaya supaya penggunaan pupuk organik itu sangat dianjurkan. Pupuk organik itu gampang kita gunakan. Kita misalnya memang ada kadang-kadang bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Seperti kita penggunaan spray kan bisa digunakan untuk membasmi kuman-kuman yang ada seperti kutu-kutu yang ada di tanaman cabai itu bisa digunakan. Nah dengan apabila kita sudah gunakan, kita ramu dan kita semprotkan ke tanaman tersebut, meskipun pada saat kita petik juga buahnya itu tidak akan berbahaya karena ini adalah pestisida herbal, artinya bahan yang tidak membahayakan untuk kesehatan. Beda dari kalau zat kimia. Pestisida kan berasal dari zat kimia yang dikelola bagaimana supaya hama-hama itu tidak membahayakan bagi tanaman, tapi dia membahayakan bagi kesehatan kita pada saat dikonsumsi. Sebenarnya kalau dari itu mungkin tidak nyaman bagi hamanya, tapi perlu kita bisa mentoleransi. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita jeda, saya masih ingin berbincang nih tentang kampus ini seputar saya senang sekali keanekaragaman pangan. Nah ini dia kan selain tanaman itu sumber makanan kita itu bergizi dari nutrisinya, kandungannya, dan salah satu indikasi itu makanan kita kayak manfaat dia beraneka ragam. Nah mohon petunjuk soal itu. Terima kasih untuk kedua kalinya. Jadi di sini penganekaragaman dalam hal dinas kami, Dinas Ketahanan Pangan, maksud daripada penganekaragaman ini jadi bukan hanya kita mengkonsumsi beras, tetapi di lain makanan pokok itu ada tambahan seperti kita bisa padukan lah begitu. Kita padukan sayuran, ada lauk pauk, ada susunya juga, ada nabatinya. Jadi kita padukan penganekaragaman. Di samping itu juga pangan lokal itu
pangan lokal yang ada di Kota Parepare, kita juga bisa menerima dari pangan luar. Tetapi kita harus meneliti dulu Bu, bagaimana Pangan luar itu seperti apa? pangan luar, maksudnya dari luar daerah, dari yang masuk di Kota Parepare, seperti dari sayuran dari Kota Enrekan. Itu kita teliti sebelum masuk. Jadi kami ada kegiatan yang turun ke lapangan, ke pasar-pasar. Kemarin dari tim, saya tambahkan lagi Pak Kadis tadi, tim gabungan gadis paman, gabungan dinas. Dari kami ada beberapa dinas yang turun memantau dan mengambil sampel di supermarket, di pasar, di toko-toko buah, di pasar-pasar yang ada di Kota Parepare. Kemudian kami melakukan tes di kantor ataukah kita langsung tes di tempat tersebut. Alhamdulillah sekarang tidak ada, semuanya negatif. Dan yang terkait dengan penganekaragaman, saya sambung tadi, penganekaragaman di sini dalam hal konsumsi daripada ibu-ibu ini, kita juga sudah ada kegiatan di tahun 2020 ini Pak Kadis ya. Tapi kami belum melakukan lomba cipta menu. Jadi pangan lokal nanti kita gantikan, misalnya beras kita gantikan ubi, kita gantikan sagu, kita gantikan dari jagung. Jadi kita itulah ya tujuan daripada kami dalam bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan. Jadi merubah pola pikir daripada masyarakat yang tadinya hanya mengkonsumsi hanya beras, nasi, sekarang kita ubah dengan memadukan, artinya mengganti beras tersebut dengan seperti tadi sagu, jagung, umbi-umbian. Jadi sekarang pangan meningkat. Iya. Baik, kita lihat dulu sekarang Pak Kadis dan juga Ibu Kadis dan juga Pak Kadis, kita menyampaikan sudah kembali seperti dari apa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama saya Dokter Bentang dari SPBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, sekarang masih bersama kami, teman Mary, bagaimana kita menguatkan pangan, bebaskan tidak, selama yang pasti juga ini berpengaruh terhadap kebaikan gizi keluarga Indonesia. Baik, ini sebelum kita nanti akan ada kita juga dari pangan ya, mengembangkan keluarga tersebut. Ini nanti memberikan tahu dari Indonesia di rumah. Ini saya masih ingin kembali ke Bu bersama Mary. Ini tadi saya menarik kesimpulan ada lomba cipta menu. Iya. Ini rencananya kan dilaksanakan kapan dan mekanismenya nanti seperti apa? Saya pasti sebenarnya di rumah ibu-ibu yang berbulan-bulan berdiam di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Ini bagaimana ini nanti apakah terbuka untuk umum atau komunitas tertentu saja? Silakan. Terima kasih. Jadi saya jelaskan di sini kegiatan salah satu program kegiatan kami adalah lomba cipta menu yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, itu juga setiap tahun berjalan. Kemudian di 2020 ini kami memang belum melakukan karena mengingat situasi sekarang, jadi tetapi alhamdulillah sekarang sudah sedikit lebih aman. Jadi kita segera akan melakukan kegiatan tersebut. Jadi bertujuan kepada sasaran kami kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini tidak hanya berdiam diri di rumah, apalagi sejak kemarin berapa bulan ini. Boleh juga remaja putri. Jadi kita ke kelurahan semua, beberapa kelurahan yang ada di Kota Parepare, 22 kelurahan kami datangi. Kemudian kami mengambil melihat ibu-ibu PKK-nya. Jadi kami libatkan PKK di sini. PKK di kelurahan masing-masing. Jadi nanti dia yang merekrut bagaimana pengembangannya ke bawah, apakah dia rekrut khusus ibu PKK ataukah semuanya untuk masyarakat. Jadi kami 22 kelurahan kami masuki. Kemudian setelah itu kami melakukan lomba tersebut. Jadi dia dulu melakukan lomba di kelurahan masing-masing. Melakukan lomba kelurahan masing-masing. Setelah terpilih, mungkin ada yang masuk nominasi, katakanlah bahwa dia yang lebih unggul di situ. Jadi kami melakukan lagi terobosan, yaitu mengumpulkan yang dari kelurahan ini untuk kami bina lagi, mengadakan lagi lomba untuk di 22 kelurahan ini. Jadi ada kegiatan yang besar itu kami adakan. Kemudian setelah itu kami dalam hal ini kami juga harus tetap melibatkan PKK dalam hal ini. Tetap kita melihat jadi kita tidak keluar dari penganekaragaman. Jadi pangan lokal terus tetap kita harus manfaatkan. Jadi tidak ada bahan-bahan luar yang kita ambil. Seperti tadi yang saya katakan bahwa yang kami utamakan adalah umbi-umbian, sagu. Jadi tidak ada lagi yang memakai bahan seperti terigu. Ya, bahan-bahan tidak ada lagi itu. Jadi kita memakai betul-betul pangan lokal. Dan mengenai penganekaragamannya tadi itu harus ada juga di dalam situ. Jadi kami tidak hanya pangan lokal bahan pokoknya saja, tetapi penganekaragamannya juga. Jadi ibu-ibu bisa meramu. Anak-anak kan biasanya tidak doyan makan sayuran, tidak doyan makan sayuran. Jadi disitulah kreasi ibu-ibu bagaimana caranya agar ibu-ibu bisa berkreasi mengubah dari
apakah dia bentuk gambar-gambar atau apa, seperti ikan contohnya nugget, bisa di itu, kemudian sayuran bisa diberikan sedikit campuran sagu biar tidak terlalu kelihatan bahwa oh sayuran ini. Biasanya kan anak-anak jarang mau konsumsi sayur, jadi dari situlah kreativitas ibu kita nanti akan bina bagaimana caranya agar supaya anak-anaknya bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang terutama itu tadi yang bebas pestisida. Dari salah satu kegiatan kami adalah lomba cipta menu tersebut. Jadi belum dimakan saja baru langsung tidak enak. Iya. Kok ada yang ditambahkan tuh? Iya, berarti terkait dengan keragaman pangan, terkait juga yang sudah disebutkan Ibu Pelajaran tadi tentang program kegiatan yang kita lakukan. Dan tahun lalu kita sudah laksanakan lomba cipta menu untuk tingkat kelurahan. Dan dari tingkat kelurahan itu setelah mereka keluar dari misalnya juara, itu kami ikutkan lomba dari tingkat provinsi. Ya, provinsi. Nah, dari tingkat provinsi itu dan setelah mereka keluar itu di tingkat nasional. Nah, inilah karena tahun ini rencananya sudah ada kegiatan, namun karena kita ada masalah pandemi ini, sehingga kita mengumpulkan orang banyak dalam membaca itu kan orang sedikit orang banyak, sehingga kita khawatirkan mungkin tahun ini mungkin tidak terlaksana dan juga dari tingkat provinsi tidak dilaksanakan juga ini. Jadi mungkin kemungkinan besar juga tahun depan yang kita akan laksanakan terkait dengan program penganekaragaman konsumsi ini. Memang kita tujuan utama yaitu bagaimana supaya masyarakat Kota Parepare itu jangan hanya saat ini mengandalkan beras. Beras juga bisa dimanfaatkan seperti ubi jalar, ubi kayu, ubi kentang, jagung, ikan, pisang yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti beras. Ya, malah wortel. Iya, wortel yang bisa Kita dimanfaatkan. malah bikin kue. Kemudian bisa dengan meskipun kita di wilayah ini terkait dengan beras boleh kata tidak kewalahan, tapi kita jangan juga artinya kita jangan berfokus kepada beras saja. Kita bisa olah bagaimana itu sistem penganekaragaman yang ada di wilayah kita ini, dan sumber-sumber yang masuk di Kota Parepare dari beberapa daerah tetangga kita itu terkait dengan pangan yang ada, itu kita bisa olah sedemikian rupa sehingga pangan-pangan yang ada itu dapat dimanfaatkan. Namun kita dari Dinas Ketahanan Pangan tetap berupaya bagaimana supaya bahan-bahan yang berbahaya itu tidak ada di pangan tersebut atau di pangan tersebut, sehingga masyarakat dengan leluasa untuk mengkonsumsi pangan-pangan tersebut. Saya kira itu terkait dengan penganekaragaman. Iya, karena pada prinsipnya dulu itu kita berpikir makan intinya, tapi sekarang prinsipnya harus makan bikin sehat. Iya. Dan salah satu tadi bukan berarti kita nggak mau makan beras, Iya. pada pasokan kita melimpah ya. Iya. Tapi kalau pengen berumur panjang, saya ada 3 yang harus dihindari: Iya. beras, tepung, dan gula. Kurangi ya, batasi. Iya. Baik, selepas ini ada Ibu ada Bapak dari Kepala Bidang Distribusi. Terima kasih Ibu Kepala Bidang Konsumsi. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya. Baik, dari kemana-mana masih ada segmen terakhir. Saya masih akan segera kembali untuk Anda.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Gabungan Dinas Ketahanan Pangan. Jadi orang pakai apa ya itu ya? Nah, ini salah satu inovasi yang diluncurkan Kota Parepare, dan Kota Parepare ini merupakan salah satu pilot project salah satu kota terbaik yang ada di Indonesia. Ini tentu menjadi kebanggaan dan kesyukuran kita ya. Dan selamat bergabung Bapak Kepala Bidang Distribusi Bapak Wahid. Selamat jumpa. Enak bisa bertemu lagi, sehat-sehat sih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini tadi mungkin sempat menyimak perbincangan kami di segmen pertama dan kedua. Ini salah satu yang menarik adalah pendistribusian pangan sehat bebas pestisida. Seperti apa, Bapak? Silakan. Terima kasih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabid Distribusi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, bagaimana mendistribusikan pangan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi kepada masyarakat. Kami dari gabungan Dinas Pasar Aman, kita itu ada kegiatan untuk turun ke pasar-pasar untuk memeriksa barang-barang yang masuk atau sayur-sayuran yang terdistribusi dari luar itu kita periksa, dan biasa kita mengambil sampel untuk diperiksa apa layak untuk dikonsumsi kepada masyarakat. Seperti itu. Oke. Selama ini Bapak, apakah ada kendala yang ditemukan dari proses pendistribusian seperti itu? Mengingat kalau ini kan salah satu produk yang tidak tahan lama dan sangat tidak elegan juga kalau kita mengatakan kemasannya bagus sampai bisa hingga lama disimpan di kulkas juga kualitasnya jadi menurun. Seperti apa? Jadi memang itu adalah salah satu kendala, utamanya tanaman hortikultura sayuran baik buah. Tentunya butuh memang perlakuan bagaimana supaya bisa lama bertahan. Tapi ya namanya juga sayuran, ya, utamanya hortikultura kan kandungan airnya memang tinggi, sehingga mau tak mau dan harus memang kalau memang sudah tidak layak untuk dijual, ya itu tidak karena tidak seperti buah memang masih memungkinkan untuk butuh perlakuan. Tapi kalau utamanya sayuran seperti yang dijual di pasar-pasar itu tidak bisa bertahan lama. Nah ini tadi bukan ketersediaannya itu sendiri. Ini kan pasti ada memang tanam atau sayuran gitu ya, yang sayuran memang bisa diprediksi buat seperti ini. Bagaimana mengingat kita juga dapat kiriman berikan dari beberapa daerah. Bagaimana Pak Kabid atau Pak Ken? Ya, terima kasih. Terkait dengan distribusi dan ketersediaan pangan di Kota Parepare, kita ini memang daerah tetangga-tetangga kita itu banyak mendatangkan pangan-pangan dari budaya mereka sendiri untuk diperjualbelikan di Kota Parepare. Nah, terkait dengan itu, kami dari Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan distribusi dan ketersediaan, kami memang mewaspadai juga pangan-pangan yang masuk di wilayah Kota Parepare, karena jangan sampai juga pendistribusiannya hanya satu titik saja. Tapi ini kan ada 4 wilayah di Kota Parepare, itu pendistribusiannya baik di Pasar Lekesi, Pasar Senggol, Pasar Sumpan, dan Pasar Labukan. Terkait dengan itu tentang pendistribusiannya, sehingga mungkin pangan-pangan yang ada di situ tidak hanya berada satu titik saja, tapi berada di 4 titik, sehingga masyarakat yang mengkonsumsi itu yang ingin membeli juga itu
tidak terbentur di satu titik saja. Oke, baik, Pak Haji, saya potong sedikit. Iya. Ini untuk pendistribusian sendiri, apakah dari Dinas Ketahanan Pangan juga ikut berkontribusi atau ikut andil dalam proses atau aktivitas bongkar muat daripada barang-barang itu? Atau seperti apa? Untuk dalam hal bongkar muat untuk sementara kita tidak terlibat di situ. Cuma pada saat sudah ada di para pedagang-pedagang, barulah kita di situ melihat semua. Nah, ke depan juga nanti kita akan mengikat ke sana juga, tentang harus kita terlibat di dalamnya untuk bagaimana mengetahui bahwa distribusi pangan yang ada dari yang masuk di wilayah Kota Parepare itu betul-betul harus terpenuhi unsur kesehatannya dengan proyek pokok, dan di samping itu juga kami ingin melihat bagaimana volume dan kualitas yang ada pangan tersebut yang masih di Kota Parepare. Karena yang mengkonsumsi nanti adalah masyarakat kita sendiri. Karena itu selaku kami dari Dinas Ketahanan dan Pemerintahan Kota Parepare berupaya bagaimana supaya masyarakat di Kota Parepare betul-betul yang mengkonsumsi pangan-pangan tersebut bebas dari bahan-bahan berbahaya. Iya, karena ini selain daripada dari sumber ke tujuan, salah satu yang mempengaruhi kualitas produk itu adalah selama perjalanan. Iya. Oke, selama perjalanan. Ada tanggapan Pak Fatih? Silakan. Ada yang ditanggapi soal itu? Oke, cukup seperti itu. Baik. Nah, baik. Ini kita sampai di menit-menit terakhir bersama kita saudara seputar konsumsi pangan sehat bebas pestisida, salah satu program inovatif mereka Kota Parepare yang ada di Dinas Paman atau gabungan dinas pasar aman ya, seperti itu. Nah, ini kan tentunya berkorelasi harmonis dengan beberapa stakeholder terkait, bukan cuma dari ketahanan sendiri. Tapi bagaimana kemudian menjalin kekompakan nih Pak? Karena maksudnya kita sekarang masuk di tatanan hidup baru, perlu penyesuaian lagi, dan bagaimana kemudian roh atau marwah daripada masyarakat kita tetap mendukung atau menyokong program pemerintah pangan-pangan yang berkualitas dan sehat. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Dengan adanya tim pangan ini dari dinas-dinas pasar aman, tentu ini sangat membantu masyarakat yang ada di Kota Parepare. Dan kami melihatnya pada saat kami tim ini turun di lokasi, masyarakat juga dengan senang hati, dengan rela dan ikhlas untuk diambil sampelnya terkait dengan untuk bagaimana kita melihat apakah pangan ini aman dari bahan pestisida ataupun bahan-bahan yang berbahaya lainnya. Saya kira itu karena masyarakat sangat dengan senang hati. Tentu dalam hal ini kita ingin bagaimana supaya kami ini dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan berupaya untuk menjaga kesehatan masyarakat yang ada di Kota Parepare dalam hal konsumsi pangan. Oke, baik, luar biasa. Yang pasti di bawah kepemimpinan Bapak Pak Nur, mudah-mudahan ya, dan teman-teman para kepala bidang, kepala seksi yang bekerja ini tentunya memberikan jaminan atau garansi kepada masyarakat bahwa kita insya Allah itu akan mengkonsumsi produk-produk yang bukan cuma aman tapi juga halal. Nah, ini dia, bukan cuma aman, sehat dan juga halal. Terima kasih Pak Kadis, selamat bekerja, dan juga terima kasih dari Ibu Raja Umar Kita ya, untuk kepala bidang konsumsi dari Pemerintahan Kota sudah sampai depan. Dan tentang Pak Kadis sudah meluangkan waktu bersama beraktivitas. Saudara, sampai sini kebersamaan kita dalam talk show